Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Ya. Kita mulai dengan pembelajaran 1 di subtema 3. Sekarang kalian buka bukunya halaman 129. Oke, sudah dibuka semuanya? Pembelajaran 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik. Ya, Nak? Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Oke? Jadi Indonesia itu memiliki keberagaman, macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Mulai dari adat istiadatnya, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Ya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur karena kita bisa menikmati semuanya. Ya, keindahan dan keberagaman budaya Indonesia. Oke. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Oke, cerita ini kita lewatkan ya tentang gagasan pokok dan pendukungnya. Oke, karena kita sudah banyak mengulang pelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Kita lewati dulu ya Nak yang ini. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 133. Dibuka halaman 133-nya. Oke. Bintang bacakan ya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Nah, ini salah satu contoh makanan tradisional dari daerah Betawi yang pastinya semua pasti mengetahuinya. Ini adalah contohnya nasi uduk. Nah, ini salah satu favorit Bu Intan juga, nasi uduk ya. Nasi uduk itu biasanya dihiasi dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Nasi uduk itu nasi putih yang juga memakai santan, jadi rasanya itu beda ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Nah, ini kita perhatikan gambar-gambarnya. Nanti kamu boleh cari lagi makanan daerah lain, boleh kamu cek juga di Google ya. Sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesianya adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, ini adalah contoh nasi sega jamblang. Oke, kemudian sebelahnya nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian sebelahnya lagi lontong sayur, sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit ya. Lontong sayur juga banyak ya di Jakarta ya. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta ya. Nasi gudeg atau sego gudeg ya. Ini makanan favorit di Yogyakarta. Jadi ini adalah salah satu contoh atau 5 contoh makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kamu berasal dari daerah mana dan apa makanan khas daerah kamu? Coba kamu cari tahu ya. Oke.
Lanjut, diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Oke. Nah, sekarang kamu diskusikan dengan keluargamu aja atau dengan teman, boleh teman di rumah ya. Diskusikan makanan tradisional apa aja yang kamu ketahui. Ya. Nah, pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Pastinya pernah ya. Nah, ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Nah, jadi kamu ceritakan pengalaman kamu mencoba atau memakan salah satu makanan tradisional. Nah, di cerita itu kamu tulis di mana kamu makannya, asal makanannya, terus bagaimana makanan itu dibuat, ya. Oke, itu boleh kamu tulis di buku tulis, ya, latihan. Oke. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini, apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, jadi beberapa daerah itu para penjual makanan tradisional menjajakannya dengan berkeliling kampung, berteriak atau membunyikan alat. Kalau di sini ada juga yang seperti itu ya. Seperti apa ya? Kalau kerak telur makanan Jakarta, tapi dia nggak berteriak ya. Dia biasanya mangkal di satu tempat, ya. Mungkin kalau di sini ada yang berkeliling itu yang sambil berteriak itu kayak menjual sate ya, sate Padang, sate ayam ya, itu juga makanan khas dari daerah ya. Nah, itu menjajakannya penjual masih dengan cara berkeliling dan berteriak ya, misalnya sate Padang gitu ya. Kalau di tempat Bu Intan ada kalau malam itu lewat keliling ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar bunyi lagi. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan. Nah, kita lakukan percobaan. Nah, ini di halaman 135. Oke, ini kamu lakukan percobaan ya, sambil dibaca langkah-langkahnya. Bu Intan bacakan, nah nanti kamu praktekkan sendiri di rumah ya. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Oke, nah jadi alat-alatnya disiapkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas. Jadi kertas kamu bikin bentuk tabung, kayak digulung-gulung gitu ya. Beberapa buku dan arloji itu jam tangan. Nah, langkah kerjanya, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Jadi bukunya ditumpuk 2 buku ya, 2 2. Tingginya sama ya, tebalnya sama. Nah, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ya, tabungnya itu kertas aja digulung, bentuknya seperti tabung kan? Nah, seperti ini tuh ya. Kemudian pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji.
Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Nah, jadi seperti ini. Bukunya ditumpuk, kemudian di atasnya taruh gulungan kertas. Di ujung tabungnya atau gulungan kertasnya diletakkan arloji atau jam tangan. Nah, yang ujung satunya kamu tempelkan di telinga kamu. Nah, kamu dengarkan, apakah detak jarum jam arlojinya terdengar? Ya. Nah, kemudian juga nanti kamu letakkan piring di ujung atau benda lain, ya. Dibikin 2 tabung. Nah, apakah masih terdengar juga? Gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau yang nomor 5. Misalnya ini jarum jam, arloji ya. Ini arloji. Ini arloji nih. Jam. Kemudian ini tabung. Ya, ini tabung. Nah, di sini piring. Di sini tabung yang kedua. Ya. Nah, di sini kamu mendengarkan. Ya. Nah, kalau tabung yang pertama dan kedua tidak ditutup, di sininya, ini tengah-tengah sini tidak ditutup, itu bisa terdengar suaranya. Tapi kalau di sini tertutup, tidak bisa terdengar. Ya. Jadi, kalau di sini tidak ditutup, suara arloji dari ujung sini bisa suara arloji dari ujung sini bisa nyambung ke tabung ini, kemudian ke tabung yang kedua terdengar. Ya, kalau di ujung tabung yang kedua ini tidak ditutup, yang Bu Intan garis biru. Tapi kalau ujung tabung yang ini ditutup, tertutup tabungnya, ujung tabung, maka suara arloji tidak akan terdengar. Ya. Apa yang akan terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Apa yang akan terjadi? Bunyi diletakkan arloji terdengar karena bunyi bisa dipantulkan. Bunyi diletakkan arloji terdengar. Apa yang terjadi jika gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu letakkan piring kaca yang seperti ini Bu Intan gambar ya. Kalau ujung tabungnya terbuka yang satu, maka bunyi arlojinya terdengar karena bisa dipantulkan. Tapi kalau tertutup tidak terdengar ya. Kemudian yang kedua di halaman 136. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Nanti kamu boleh praktekkan ya. Ini Bu Intan udah praktekkan. Tidak terdengar. Karena bunyi diserap gabus. Karena bunyi diserap gabus. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Bunyi merambat melalui
media gas atau udara. Media gas atau udara. Ya. Bunyi merambat melalui media gas atau udara. Oke. Oke ya. Perhatikan ya. Oke. Benda lain untuk dicoba. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring, kaca, dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Nah, kamu boleh mencoba dengan alat yang lain ya. Nah, apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu. Apa saja yang dapat disimpulkan? Simpulkan bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang kedua, bunyi dapat merambat. Ya, ini ya yang Oke, bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat merambat. Ini yang disimpulkan ya. Oke, sekarang halaman 137. Tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Nah, sekarang kamu tulis. Kamu kan lakukan percobaan yang tadi, kamu tulis tentang kegiatannya. Oke. Judulnya, nama percobaannya, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Ini nama percobaannya ya. Tujuannya untuk mengetahui sifat bunyi. Sifat bunyi itu yaitu dapat dipantulkan dan dapat merambat ya. Jadi ini kamu lakukan percobaannya. Alat dan bahannya tadi ada arloji, ada piring, ada tabung kertas ya. Nah, langkah kerjanya kamu tulis, kemudian hasil percobaannya, kesimpulannya. Oke. Kamu lakukan percobaan ya anak-anak ya. Oke, sekarang halaman 138. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang kamu pelajari? Ada sifat bunyi. Kemudian juga ada beragam makanan tradisional Indonesia. Nah, kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Kamu kesulitan apa? Apakah kamu kesulitan dalam melakukan percobaan bunyi? Atau kamu kesulitan dalam mengetahui makanan? Nah, sekarang diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, selesai pembelajaran 1. Tugas kamu hari ini yaitu menyebutkan macam-macam makanan tradisional Indonesia. Ya, tulis di buku latihanmu 10 macam makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kalau bisa kamu juga mencari gambarnya, kamu tempel ya. Oke. Kemudian yang kedua tugasnya melakukan percobaan sifat bunyi. Oke, anak-anak. Selesai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 1 kita lanjutkan lagi besok.